Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih ketemu lagi ya dengan pertemuan kita yang dengan materi yang berbeda ya. Sehat kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk tetap pakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan dulu ya. Stay at home lebih baik ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin dulu ketua kelas. Silakan, Anissa Nur. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anissa Nur. Anak-anak jangan lupa absen ya. Ibu absen dulu ya. Ahmad Fahmi, ada ya. Alia. Hadir, Bu. Lanjut kita ke materi kita ya. Ini materi kita yaitu akuntansi dasar. Sekarang kita menganalisis perkiraan untuk menyusun neraca lajur sebagai pembantu dalam membuat laporan keuangan ya. Nah, ini nanti praktisnya adalah prakteknya kalian menyusun laporan keuangan. Ini indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai, mendemonstrasikan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Tujuan pembelajaran kita, baca deh Maulida. Menjelaskan pengertian neraca lajur dengan jelas dan benar, dan mendemonstrasikan laporan keuangan dengan teliti dan benar. Oke, kita lanjut. Peta konsep ya, peta konsep kita yaitu neraca lajur, 3 jenis laporan keuangan, elemen-elemen laporan keuangan, dan contoh kasus laporan keuangan. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemarin, masih ingat yang kemarin, materi kemarin, buku besar ya, ingat buku besar? Oke, coba kita analisa dulu. Ini salon Nyonya Malika yang kemarin ya, jurnal umum. Pertanyaan nomor 1. Berapakah buku besar yang dapat dibuat dari data di atas? Siapa yang bisa jawab? Bisa, Bu. 5. Anissa, 5 apa aja? Terus? Modal, peralatan, piutang, pendapatan. Lalu yang nomor 2, berapa saldo akhir buku besar? Siapa yang bisa? Saldo akhir buku besar kas. Kita lihat buku besar kasnya. Di situ ada berapa transaksi kasnya? 2. Ada 2 ya. Jadi berapa saldo akhir buku kas? 45 juta, Bu. Ya, betul Maulida. 45 juta ya didapat. Oke, untuk yang nomor 3. Analisa buku besar pendapatan jasa. Nah, ini coba kamu analisa pendapatan jasa. Ada berapa akun? 1 kali, Bu. 1, Bu. 1 ya. Posisi saldo akhirnya ada di mana? Kredit. Kredit. Nominalnya berapa, Rumanti? 7.500.000. Ya. Nah, ini neraca lajur ya. Coba dibaca, kamu baca neraca lajur Alia. Neraca lajur kertas kerja ini bukan merupakan laporan keuangan, namun merupakan suatu alat bantu yang berguna untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Karena bukan laporan keuangan, kertas kerja ini adalah suatu pilihan. Artinya, suatu perusahaan boleh membuat kertas kerja ataupun tidak. Jika perusahaan membuat kertas kerja, maka tidak perlu untuk memberikannya kepada pihak luar. Nah, ini dia. Neraca lajur 10 kolom ya. Kita perhatikan di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo. Neraca saldo itu yang tadi pertama kita masukin, nanti angka-angkanya kita masukin. Nanti juga akan ada penyesuaian ya. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Ini laporan keuangan ya. Laporan keuangan adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktivitas pencatatan transaksi, penjurnalan, posting buku besar, dan pembuatan laporan keuangan ya. Ini 3 jenis laporan keuangan. Coba Seva, tolong dibacakan yang laporan laba ruginya, Seva. Laporan laba rugi, laporan yang mencatat hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Hasil dari laporan keuangan tersebut adalah berupa perusahaan tersebut menerima keuntungan atau kerugian pada posisi tertentu. Dari namanya kita sudah tahu laporan laba rugi, berarti ini mencari hasil laba ataukah rugi perusahaan tersebut ya. Lanjut ke laporan perubahan modal. Boleh dibacakan? Seva, bacain lagi deh Seva. Laporan perubahan modal, laporan keuangan yang menunjukkan perubahan struktur ekuitas atau modal setelah laba atau rugi. Untuk yang neraca, sekarang kita masuk ke neraca. Ya, Romanti, silakan Romanti. Neraca menunjukkan posisi aset, utang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan ini menunjukkan kondisi dari kesehatan dari suatu perusahaan serta keseluruhan. Komponen dalam neraca ini ada 3 kelompok. Itu kelompok aset atau aktiva, kelompok hutang, dan kelompok modal. Nah, ini dia elemen laba rugi. Elemen atau komponen ya. Coba kita perhatikan. Ini adalah bentuk laporan laba rugi sepeda motor Minang.
Sini kita lihat nih elemennya itu adalah ini, pendapatan dan beban. Ini karena cuma satu, pendapatan jasa servis saja, jadi langsung kita taruh ke sebelah kanan ya. Lalu beban usaha kita jumlahkan, taruh di bawah pendapatan jasa servis. Jumlah beban usaha tadi kita kurangkan dengan pendapatan jasa servis. Hasilnya menjadi laba bersih. Ini lanjut ke laporan perubahan modal ya. Nih elemennya angka apa ini? 13.415.000. Modal akhir, Bu. Modal akhir, oke. Ya, ini ya modal akhir. Nah, ini modal akhir ini nanti yang akan masuk ke dalam neraca. Nah, ini laporan neraca. Ya, nah, laporan neraca ini terdiri dari kelompok aktiva, kelompok pasiva. Pasiva ini terdiri atas dua, yaitu utang, kelompok utang, dan kelompok modal. Oke, jadi hasil aktiva dan pasiva itu harus sama. 14.565 di aktiva, dan pasivanya juga sama. 14.565. Jadi kalau di sini nggak imbang, ada yang salah di prosesnya. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus Wan Wahyudi membuka salon mobil. Berikut adalah neraca saldo. Ya, neraca saldo ini adalah yang tadi dari buku besar, kita kumpulkan neraca akhirnya itu dari buku besarnya, kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan semuanya ini adalah buku besar. Saldo akhir buku besar. Saldo ini akan masuk dalam perhitungan laporan keuangan. Nah, ini lanjutannya. Tadi baru sampai dengan price. Sekarang masuk ke pendapatan jasa. Pendapatan jasanya di posisi kredit. Pendapatan sewa pun sama di posisi kredit. Beban gajinya di debit. Beban perlengkapan kantor di debit. Beban umum serba-serbi di debit. Jadi kalau kita total dari yang tadi pertama, dari yang kas sampai dengan beban umum serba-serbi, itu totalnya adalah 3.319 juta. Dari data neraca saldo, siswa diminta untuk membuat laporan laba rugi, lalu membuat laporan keuangan perubahan modal, membuat laporan keuangan neraca. Komponennya ingat tadi, untuk yang laporan laba rugi apa komponennya? Pendapatan dikurangi beban. Ya, betul. Pendapatan dan beban saja ya. Nah, ini dia. Ini laporan laba ruginya. Pendapatan, dan beban. Kita lihat. Pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban, ya. Isi ya. Yang jasanya berapa tadi? 853.500.000 ya. Yang pendapatan sewa. 135.500. Coba kita total berapa? Jumlahnya berapa? 988 juta. Ya, sekarang bebannya. Kita lihat bebannya. Ada beban apa aja? Beban gaji, beban perlengkapan kantor, terus beban perlengkapan kantor, beban umum 190 juta ya. Beban kantor 60 ya. Beban umum serba-serbi. Coba di total jumlah bebannya berapa? 355.500.000, Bu. 355.500.000. 355.500.000. Jumlah ini kalian kurangkan dengan jumlah pendapatan. Pendapatan dikurangi jumlah beban jadi berapa? Berapa Hanisa? Coba dihitung Hanisa. 633, Bu. 633.500. 633.500. Ah? 632.500.000, Bu. Oke, 632 ya. Ya, 632.500.000. Oke, sudah selesai laporan laba rugi. Berarti kita dapat laba bersihnya 632.500 ya. Masuk ke laporan perubahan modal. Modal awalnya kita lihat tadi modal awal berapa ya? Modal awal 1.500.000.000 juta. Kita masukkan 1 miliar. Laba bersihnya berapa tadi? 632.500. Oke, price-nya ada nggak price? Ada 5 juta. Kita masukkan 5 juta. Laba bersihnya kamu kurangkan dulu dengan price. Jadi berapa? 2.126.500.000. Yang ininya sayang 632.500.000 dikurang 5 juta. Jadi berapa? 600, halo, Bu. 627.500.000, Bu. Ini karena dia surplus lebih, berarti modal awal ditambah dengan ini namanya kenaikan modal ya. Jadi berapa total modal akhirnya? 2M? 2M berapa? 2.126.500.000. 27. 2.126.500.000. Kita masuk ke laporan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah akun-akun yang tadi sudah yang sisaan dari laba rugi dan laporan perubahan modal. Jadi akun apa saja yang ada tadi ya? Kita lihat yang di atas nih. Ya, akun nomor 1, 2, dan 3. Ini yang masuk ke laporan neraca. Kas, piutang, iklan dibayar di muka, kapan, peralatan, tanah, dan gudung. Kalian pada saat mengerjakan harus teliti ya, jangan sampai salah masuk angka. Dan sudah dilihat total aktifanya
kita abaikan dulu nolnya ya. Jadi totalnya 2 ya. 2 miliar 9, 5, 8, 500 juta 500.000. ribu. Lalu modal. 2.126.500.000. Ya, coba di total apakah sama? Ini harus sama nih ya, yang di neraca, yang di aktiva dengan yang di total hutang dan modal. Dijumlahkan. 2.000.000.500.000. Nah, 128. Betul ya? Oke, sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah, berarti kita harus ngetis, kita harus audit dari atas. Karena ini harus beruntun kita membuat laporan keuangan. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi antara laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan ya. Di laba rugi kita ambil laba bersihnya untuk kita masukkan ke penambahan laporan perubahan modal ya. Dari laporan perubahan modal kita dapat modal akhir yang akan kita masukkan ke dalam laporan neraca ya. Oke, di sini ada tugas LKPD ya. Ini kalian diminta untuk menganalisa perkiraan yang ada di tabel neraca saldo simple fresh express. Yang kedua, mengklasifikasikan 3 jenis laporan keuangan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan seperti yang disebutkan di soal poin 2. Soalnya ada di bawah. Ini dia soalnya. Neraca saldo simply fresh express. Ini dia ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Coba. Ada yang mau ditanyain? Jelas ya tugasnya ya. Menganalisa perkiraan, terus mengklasifikasikan 3 jenis laporan keuangan, dan membuat laporan keuangan. Soalnya, Ibu stop share ya. Oke, ada yang udah selesai? Silakan. Saya, Bu. Oh, silakan, Maulida. Hasil dari diskusi kelompok kamu apa? Nomor 1, itu perkiraan yang ada di tabel neraca saldo adalah elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan, Bu. Oh ya, oke. Nomor 2-nya? Nomor 2 itu jawabannya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, Bu. Oke, jadi ada 3 ya. Untuk yang nomor 3, kamu ada laptop untuk presentasi? Enggak, Bu. Nggak ada? Saya di buku, Mas. Oh, di buku tulis? Iya. Oke, silakan disebutkan laporan yang sudah kamu bikin. Laporan laba rugi itu pendapatannya ada 1.160.000. Ada beban itu ada beban gaji nilai 126.000, beban iklan 90.000, beban asuransi 72.000, beban lain 190.000 yang ditotalkan jumlahnya 397.000. Pendapatan 1.160.000 jadinya laba bersih sebesar 763.000. Lalu laporan yang keduanya? Laporan perubahan modal ada modal Tuan Henry sebesar 1 juta dan laba bersihnya 763.000. Ditambah jadi 1.763.000 dikurang price Tuan Henry 100.000 jadi modal akhirnya totalnya 1.663.000. Yang ketiga apa? Neracanya di aktiva ada akun kas, perlengkapan, peralatan, di total jumlah aktivanya ada 1.910.000. Terus untuk yang di pasifanya? Pasifanya ada utang usaha modal akhir Tuan Henry-nya, jadi jumlah pasifanya 1.910.000, Bu. Ya, kita sudah belajar mengenai tadi laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan juga kita sudah menghitung ya, sudah membuat laporan keuangan. Boleh ada yang mau menyimpulkan? Irfan ya, Irfan? Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan. 3 jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan perusahaan modal, laporan neraca. Elemen laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Elemen laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, laba bersih, prepay. Elemen laporan neraca terdiri dari akun-akun yang terdapat di kelompok aktiva, kelompok utang, dan modal. Fan, kamu pilih nomor berapa, Fan? 3, Bu. 3. Anissa Nur. Ya, Bu. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah, kamu perhatikan ya, tabel neraca saldonya. Coba, kamu hitung laba bersihnya berapa? 947 juta, Bu. Maulida, silakan kamu ambil nomornya. 1, Bu. Kamu lagi, Maulida. Sekarang kamu cari modal akhir. Jadi hasilnya 1.447.400.000. Oke, akhirnya Ibu akhiri dengan doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, akhirnya Ibu ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.